Kisah tipu daya pelacur terhadap hamba pilihan. Al-Kisah, di Bani Israel terdapat seorang ahli ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sendirian di tempat pertapaannya. Kepala desa selalu mendatanginya setiap hari, baik pagi maupun sore. Akan tetapi penduduk desa iri melihat perlakuan kepala desa tersebut kepadanya, sehingga mereka mempunyai rencana jelek terhadap ahli ibadah itu, yakni dengan mengirim seorang wanita paling cantik di desa tersebut agar menggodanya. Ya, karena didorong rasa iri, sehingga para penduduk desa merencanakan niat yang buruk kepadanya. Suatu malam wanita itu datang kepadanya. Ia memanggil dengan suara keras, "Wahai seorang yang menyembah Zat, pembalas amal manusia dan jin, aku meminta kepadamu dengan nama Tuhan Maha Esa lagi Pemurah, dengan nama Musa bin Imran, dan dengan nama Muhammad yang diutus pada akhir zaman, agar engkau menyelamatkanku pada malam ini dari semua setan. Malam ini begitu gelap, sedangkan desa masih jauh. Aku takut dari penjahat-penjahat." Hamba yang tadi itu pun membukakan pintu rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, wanita tersebut tiba-tiba melepaskan pakaian di depan ahli ibadah. Ia duduk dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian sedikit pun. Ya, karena memang si perempuan tersebut memang diutus oleh penduduk desa untuk menggoda ahli ibadah. Dan dengan sengaja si wanita memperlihatkan dirinya kepada ahli ibadah. Akan tetapi sikap wanita yang demikian tidak meruntuhkan iman ahli ibadah yang menutup mata dan menjaga dirinya dari si wanita. "Tidakkah engkau malu tanpa berbusana di depan orang? Padahal dia mengetahui rahasia-rahasiamu. Tidak usah banyak bicara. Engkau harus bersenang-senang dengan keindahan dan kemerikan tubuh," rayu si wanita. Si wanita tersebut memang berusaha bagaimana keimanan ahli ibadah itu luntur lemah, bisa berbuat zina dengannya. "Celakalah engkau, wahai si wanita, akankah engkau tahan dengan pakaian lelehan timah dan api yang engkau sandangkan pada sekujur tubuhmu? Engkau telah menghilangkan ibadahku selama waktu-waktu yang lalu. Tidakkah engkau takut dari api neraka yang tidak akan padam dan azab yang tidak akan sirna?" bentak ahli ibadah. Akan tetapi si wanita tetap saja merayunya berkali-kali. Dengan sekuat tenaga mempertahankan iman, hamba ahli ibadah berkata, "Baiklah, aku tunjukkan kepadamu hal kecil." Selanjutnya si ahli ibadah mengisi lampu rumah dengan minyak dan membahinya dengan sungguh-sungguh. Si wanita melihat apa yang akan dilakukan oleh ahli ibadah itu. Dengan niat tulus, ahli ibadah meletakkan ibu jarinya pada lampu tersebut. Segera api membakarnya dan terus menjalar ke jari telunjuknya. Begitu seterusnya. Api itu hingga membakar tangannya. Ini adalah api dunia. Lalu bagaimana dengan api akhirat? Ungkap si ahli ibadah, berkucuran keringat menahan sakit. Si wanita pun berteriak keras sampai meninggal dunia. Tentu ahli ibadah tersebut bingung melihat wanita yang semula merayunya malah mati. Ia menutupi tubuhnya dan mensolatkannya. Iblis berteriak keras kepada penghulu kota, "Sungguh seorang ahli ibadah telah berzina dengan seorang wanita, kemudian ia membunuh itu di pertapaannya." Memang sudah tipu daya syaitan, tipu daya iblis untuk menghancurkan orang yang ahli ibadah. Pemimpin negeri itu mendengar berita yang sudah tersebar di masyarakat. Sebelum subuh tiba, sang pemimpin sudah pergi ke tempat ahli ibadah dan memanggilnya. Di mana wanita malang itu? Tanya sang pemimpin. "Ia berada dalam rumah," jawab ahli ibadah. "Katakan kepadanya agar pergi bersama kami," kata pemimpin. "Ia sudah Nabi bahas
balas ahli ibadah. Dari dengan itu sang pemimpin menyangka bahwa ucapan si ahli ibadah benar. Wahai Tuhan yang zuhud, engkau telah merusak ibadah-ibadah yang zuhud, sementara engkau tidak menutupnya dari alam wajib. Bagaimana engkau berani? Tidakkah engkau takut orang-orang akan menilai? Tidaklah engkau menyembunyikan urusanmu ini dan engkau akan selamat dari akibatnya? Ahli ibadah itu pun bingung karena kewibawaan ucapan sang pemimpin. Dia tidak tahu apa jawaban yang akan dia sampaikan. Maka sang pemimpin memerintahkan para prajurit merobohkan perkapalan ahli ibadah, mengikat lehernya dan menyeret-nya ke tempat penyiksaan. Sementara mayat perempuan itu diletakkan di atas perkampungan. Selain itu, sang pemimpin juga memerintahkan agar si ahli ibadah dibelenggu dengan kayu, sebagaimana kebiasaan pezina diberlakukan demikian di negeri tersebut. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menolongnya dan mencegah hukuman itu. Ketika kayu belenggu hendak diletakkan di kepalanya, si ahli ibadah mengeluh dengan lisan dan hatinya karena kayu tersebut. Wahai Zat yang mengetahui rahasia-rahasia itu, tiba-tiba ia mendengar suara, kurangilah doamu, penduduk langit menangis melihatmu, dan sungguh aku mengetahui semua keadaan. Apabila engkau mengeluh lagi, maka langit akan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengembalikan ruh si wanita, dan kemudian hidup berdiri di hadapan orang-orang. Mereka takjub melihat keajaiban itu, karena Allah memang menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, ia terzalimi, ia sama sekali tidak berzinah dengan aku. Aku masih perawan demi Zat yang maha hidup dan berdiri. Selanjutnya si wanita menceritakan yang dilakukan oleh si Zahid. Mereka pun mengeluarkan tangan si Zahid dan mereka melihat bagaimana yang diceritakan oleh si wanita. Menyaksikan kejadian di hadapannya, sang pemimpin menyesal telah melakukan penyiksaan terhadap ahli ibadah. Ini adalah rekayasa terbesar. Beberapa saat kemudian si Zahid berteriak dan meninggal dunia. Mereka menguburnya bersama dengan si wanita. Setelah si wanita kembali meninggal dunia, maka tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Maha Agung dan Tinggi, Maha Suci Zat yang mengetahui yang azali yang lagi kekal. Hadirin budiman, ini sebuah sepenggal kisah yang diceritakan di dalam kitab An-Nawazir, kisah-kisah yang mempunyai makna tentang bagaimana keteguhan iman ahli ibadah melawan hawa nafsu, melawan cobaan-cobaan, melawan tipu daya syaitan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kekuatan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum